mengacu pada surat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tertanggal 20 Juli 2023, nomor suratnya 500.1.4.2/2568 min bidang 3 2023. Ini dilakukan hal pembinaan dan pendampingan pelaku usaha. Kami selaku pengelola SBG beras merah yang memproduksi teh beras merah, kerupuk beras merah, bahkan kerupuk varian lain juga, kelor, buah naga, sangat berterima kasih atas kunjungan pendampingan dari dinas ini kepada UMKM teh beras merah, kerupuk sehat dan alami, yang kami sempat ambil fotonya seperti ini. Pada Senin 24 Juli 2023 di rumah produksi SBG dengan tembusan surat kepada pejabat Bupati Buleleng sebagai laporan. Kedua, berbekal Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, dan untuk diketahui, dan pada camat untuk diketahui serta arsip. Nah, di sini kami dapat beberapa gambaran sebagai UKM dan juga ke depannya, di mana pada kunjungan pendampingan Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Kabupaten Buleleng ke UMKM rumah produksi kami yang memproduksi teh beras merah, kerupuk sehat, dan keripik alami, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama, kami selaku UMKM. Yang pertama, adanya pemantauan dan evaluasi proses produksi. Nah, dengan demikian tim dari dinas dapat mengetahui dari masing-masing produksi yang kami lakukan, dengan tujuan dari pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa UMKM seperti kami mematuhi standar keamanan pangan, kebersihan dalam proses produksinya. Ini tentu kami lakukan dengan komitmen yang tinggi, karena kami juga sudah sebelum mendapatkan izin SIUP, TDP, NPWP, bahkan sebelum keluarnya PIRT, kita juga sudah ada kursus untuk mendapatkan sertifikat cara pengolahan pangan yang benar dan higienitas dari tanaman itu, gitu, standarisasinya. Untuk yang kedua, dan waktu itu juga sudah beberapa kali dikunjungi oleh Dinas Kesehatan sebelum turunnya izin. Bahkan kita karena sudah berizin PRT dan bersertifikat halal dari Badan Halal juga sudah mengajari, terus dari Dinas BPOM karena kita dipakai saat G20 produknya, bahkan sampai ke lokasi juga, itu juga memberikan kami nilai tambah, memberikan kami wawasan bagaimana suatu produk menjadi memiliki nilai jual yang bagus, memiliki kualitas dan digemari oleh pelanggan, serta tidak melanggar aturan yang ditetapkan atau dilarang sama pemerintah. Nah, untuk yang kedua, pengujian mutu produk. Nah, di sini tentu di saat dicoba mutunya, karena kita juga sudah masuk ke golongan makanan yang dipakai secara internasional, jadi kita untuk itu sudah tentu kita pertahankan dan menjadi prioritas kita untuk kedepannya mutu tetap terjamin, sehingga kami pun sampai memasang label pada produk dengan 100% premium quality. Artinya produk kami tidak pasaran, tidak berkelas, karena dari bahannya memang berkualitas, kami pilih organik dan menggunakan bahan baku lokal yang ada di sekitar kita, menghilangkan atau menghindari bahan-bahan yang dibuat cepat menghasilkan dengan genetik yang tinggi, itu sudah kami hindari.
Bahkan dalam teh beras merah kita tidak ada pewarna, pengawet. Dalam kerupuk juga kita tidak ada apa namanya itu eh, hal-hal yang pengembang sintetis, namun kita memakai cara-cara kreatif dan inovatif. Untuk yang ketiga, pelabelannya di sini kemasan ya. Tim kami sudah sampaikan dengan tim pendamping di mana kami ingin mendapatkan arahan tentang pelabelan apa yang bisa dipasang dan bagaimana komposisi serta aturan kata-katanya di situ karena kami ingin mencetak tidak lagi dalam bentuk stiker namun dalam bentuk cetakan sehingga lebih diterima di pasaran dan mempermudah kami juga dalam pengemasan serta bisa bersaing untuk menjadi produk oleh-oleh dan juga bisa menjadi pajangan yang baik untuk displaynya kita pasarkan di tingkat nasional, internasional dan bahkan di supermarket itu. Terus untuk pelatihan dan pengembangan kami juga sempat membicarakan dengan Dinas Ketahanan Pangan bahwa kami pada intinya walaupun berstatus usaha pribadi mandiri, namun tidak menutup kemungkinan kami untuk berkolaborasi dengan pemerintah maupun masyarakat di dalam mengedukasi tentang makanan sehat, manajemen produksi, pemasaran, dan meningkatkan kualitas. Karena dengan demikian artinya kalau programnya yang sebelumnya atau program pemerintah sebelumnya mungkin kami diwajibkan kalau mau mendapat bantuan dengan membuat kelompok gitu. Tapi kami tetap pilih tidak membuat kelompok karena kami menyadari belum siap untuk terlalu uh, apa namanya banyak wacana akhirnya nggak menjalankan gitu kan. Lebih baik kami mandiri dulu, kami melakukan dan dengan melakukan seperti sekarang kami sudah dikenal, produknya jalan, masyarakat menerima, pemerintah menerima, pelanggan lancar. Kami baru balik ke sektor edukasi dan sharing gitu ya, sehingga ibaratnya kalau dari kelompok membangun usaha itu dari hulu, kami sekarang dari hilir, dari mandiri, usaha mandiri menjadi usaha kelompok gitu, sehingga kelompok membeli wawasan gini loh usaha, gini loh mindset kita menjadi pengusaha, kita harus siap bekerja panas-panas dulu, susah-susah dulu untuk menikmati hasilnya kemudian, bukan eh, harus menikmati dulu hasilnya. Oh, gaji saya segini, gaji yang kerja segini, akhirnya apa? Nggak jalan kan karena kekurangan sinergi, kekurangan tenaga itu semua. Nah, untuk penyelenggaraan pelatihan kami tetap menyerahkan bisa di tempat kami atau di tempat yang ditentukan sehingga ini pun menjadi suatu sinergi yang bagus. Nah, untuk yang kelima, dari kami dengan senang hati bisa membantu pemasaran karena sama ini kami menggunakan pemasaran dalam upaya mendukung UMKM di samping yang sudah dilakukan oleh dinas seperti dilakukan dengan adanya pameran, pengenalan produk, pelatihan, pemberian gratis perizinan dan termasuk kemudahan-kemudahan di dalam mendapatkan informasi konseling gitu ya, ada PLUD juga sekarang. Ini termasuk membantu produk kami dipasarkan secara lokal dan regional. Semoga ini menjadi pedoman kita bersama untuk bersinergi, untuk berbelanja, membeli produk usaha lokal sehingga usaha itu berkelanjutan. Dari yang ke berikutnya yaitu sertifikasi halal dan izin edar. Kami selaku UMKM sudah melakukannya ini dengan baik sinergi dengan pemerintah karena difasilitasi juga sehingga kami selaku UKM tersebut mendapat potensi untuk memasarkan lebih luas karena kami sudah bersertifikat halal, berizin edar PRT,
memiliki haki, sehingga kami tidak ragu lagi untuk adanya penjiplakan produk kami, karena itu akan menjadi berbahaya bagi yang melakukannya karena ada tuntutan hukum yang bisa kami lakukan. Nah, ini tentu yang sangat bermanfaat untuk kami lanjutkan ke depannya. Untuk yang nomor 7 ya, di bidang pembinaan berkelanjutan ini tentu kami selaku UMKM sangat berharap adanya pendampingan berkelanjutan, adanya pemantapan dari pembinaan ini dengan monitoring secara berkala sehingga kami selaku UMKM dapat beroperasi secara berkelanjutan dan memenuhi standar yang berlaku, bahkan kita bisa memiliki impian sebagai startup atau memiliki naik kelas dengan menjadi oleh-oleh itu ya, memang khas oleh-oleh, karena kami yakin apa yang kami produksi seperti kerupuk itu ya, kerupuk beras merah, kerupuk kelor atau moringa, kerupuk sorghum, ini kebiasaan atau biasanya orang hanya mengemas gitu, tapi ini kami membuat dari hulu ke hilir, dari awal sampai akhir, dari hilir ke hulu, dan bagaimana kami menanam bahan-bahan itu dan di mana kami mensosialisasikan agar bahan-bahan seperti sorghum ini bisa ditanam di pekarangan atau bisa dibuat lebih ada setiap saat gitu ya, tidak kekurangan bahan baku gitu. Ini tentu sinergi yang sangat bagus dari ketahanan pangan, di mana kita bisa selain untuk kerupuk bisa untuk makan seperti sorghum itu bisa dilakukan. Nah, yang kami belum di sini, kami juga tidak menutup kemungkinan untuk mengolah perikanannya. Yang ini yang belum kami lakukan karena yang sekarang semuanya berupa olahan dari buah dan sayur. Sehingga serta yang keripik alami ini sebenarnya dari singkong ya. Singkong pun juga sering putus karena singkong yang dipakai bukan sembarang singkong. Ini juga masih belum kami bisa lakukan maksimal. Nah, tentu semua ini akan sangat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal. Untuk itu, marilah kepada masyarakat semuanya mendukung keberadaan kami sebagai usaha lokal, kami sebagai olahan pangan, agar bisa maksimal melakukan aktivitas dan sharing kepada masyarakat yang mau belajar usaha, belajar bisnis, belajar bermedia sosial dengan cara berjualan agar apa yang kita investasikan menghasilkan. Salam sehat dan sukses selalu dari saya, www.sbgbali.com, juga www.sbgwebsio.com sebagai mentor dari bidang digital marketing dengan jasa pembuatan website. Sedangkan untuk UMKM, kita adalah UMKM unggulan yang selalu mengedepankan kesehatan, higienitas, bahan baku yang berkualitas, bahkan bahan baku yang kalau bisa jangan punah, karena hampir punah, karena seperti yang dipegang oleh ibu ini adalah gemal atau jagung sorghum, jagung gemal atau sorghum yang zaman dulu, yang ini adalah sudah mulai pudar, tapi peminatnya kalau sekarang mereka dapatkan senang sekali, berasnya lengket dan enak. Sampai jumpa, sukses untuk kita semua.